pengampunan itu sebuah ide yang indah sampai Anda harus mengampuni. Dan di situ baru diuji hati seperti apa yang kita miliki. Anak di Lukas 15 gak mau masuk rumahnya karena dia gak bisa ngampunin adiknya. Papa sampai bilang, nak, selama ini kamu bersama-sama dengan aku, mestinya yang aku miliki kamu juga punya. Papa yang ngomong tentang hatinya. Kok bisa lu bareng-bareng gua di pelayanan di gereja Kristen puluhan tahun, tapi gua mati buat dia dan gua ngampunin dia, lu gak bisa ngampunin dia. In God's community, di komunitas Tuhan, di keluarga Allah, di gereja, kita belajar untuk ketemu orang-orang yang paling aneh. Kayak misal contoh Anda minta kayak, Tuhan, aku rindu punya hati yang sesabar, hati Kristus. Terus tiba-tiba sabar turun dari sorga gitu merasuki Anda. Tiba-tiba mendadak jadi sabar. Oh enggak, tiba-tiba ada anggota baru. Ya. Orang paling rese yang Anda pernah ketemu di seumur hidup Anda. Terus akhirnya berapa bulan kemudian Anda kayak, gimana gue bisa sabar kalau ketemunya orang macam dia terus? Lah itu dia justru. Karena Anda minta sabar kan? Sebuah kehormatan ada di sini lagi setelah bulan lalu, 2 bulan lalu kayaknya. Ya, saya ngalamin musibah saudara setelah itu. Tapi jadi biar ada kenang-kenangan ya kan. Nggak dikasih tema saudara, saya hari ini saya lagi bawain satu pesan yang menurut saya cukup sederhana, tapi bagi saya sendiri saya terberkati. Dia tumbuh besar jadi orang Kristen dari lahir, keturunan pendeta, keturunan guru Injil di atas saya. Semua papa saya pendeta, papahnya papa saya pendeta, papahnya papa saya guru Injil. Ya, salah satu pembawa gerakan Pentakosta ke Indonesia, saudara. Mama saya juga sama, mamanya mama saya penginjil terbesar di eranya. Dan jadi saya tumbuh besar di keluarga Kristen, bertumbuh besar di gereja, tapi karena papa terlalu sering dizolimi di sepanjang perjalanan pelayanannya, menggembalakan beberapa tempat, saya tumbuh besar cukup pahit sama gereja. Secara organisasi dan juga tentunya orang-orang di dalamnya, karena buat saya beberapa oknum, ya saya nggak bilang sebagian besar, tapi cukup banyak yang saya bilangnya bermuka dua. Ya, dan saya cukup kecewa karena ini yang aneh, ini cukup aneh sebenarnya menurut saya, agak nggak nyambung sebenarnya. Yang dijahatin papa tapi yang kepahitan saya, agak jaka sembung naik gojek, nggak nyambung Jack. Tapi saya ngerasa ada tekanan dari jemaat. Ya, anak pendeta kok gini sih, ya, anak pendeta kok gitu pak, ada tekanan itu. Jadi saya agak cukup capek diharus-haruskan. Saya senang itu sesuatu yang natural kayak persekutuan non gerejawi yang secara keren disebutnya para church. Ya, para church nggak bisa ngebaptis orang, pada ujungnya pasti ujungnya dibawa ke gereja juga. Dan tak kenapa kayak ada persaingan antara komunitas non gerejawi dengan yang gereja. Padahal harusnya enggak, dua-duanya sama kok ngumpulin jiwa buat Yesus. Harusnya justru ditangkapnya di para church, dibawanya ke gereja, harusnya kan gitu. Bukan ada persaingan, jadi ya masing-masing harus aman dan nggak perlu insecure ataan keberadaan masing-masing. Tapi saya bertumbuh lebih cenderung ke kiri, ya yang anti gereja banget, sampai satu titik Tuhan kayaknya udah muak ngelihat saya bermuka dua atau bertingkah kayak nggak nyambung. Karena gini, dia ngomong satu kalimat yang buat saya menampar saya dan mempertobatkan saya. Dia bilang gini, kamu nggak bisa benci gereja. Ya mustahil kamu mengaku menghormati saya sebagai kepala. Ya, dan saya tahu ketika dia ngomong saya tahu nih Yesus sendiri yang ngomong. Ya, kamu nggak bisa mengaku menghormati saya sang kepala tapi membenci gereja yang adalah tubuh saya. Kamu gak bisa benci yang saya kasihi. Dia ngomong gitu. Wow, menampar saya. Dan mulai detik itu saya berusaha memberikan gereja kesempatan kedua. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kebobrokan yang saya tahu dari dalam, saya mencoba untuk mengampuni gereja. Dan gak mudah tentunya. Karena praktek-praktek ini ditemukan di mana aja, kemana aja saya pindah sama aja. Ya semua gereja baik-baik saja sampai Anda masuk lebih dalam.
Tapi harus dipahami kenapa, karena isinya juga manusia-manusia biasa. Gereja bukan bangunannya, bukan organisasinya, tapi orang-orang yang by the grace of God, yang oleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang biasa yang dipakai luar biasa sama Tuhan. Orang-orang yang lagi belajar mengerti, belajar lagi menghidupi untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Tentunya ada yang namanya proses berobat jalan, tentunya akan ketemu berbagai macam keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Tapi Tuhan, sekali lagi kata-kata dia untuk membuat saya belajar sedemikian rupa, berusaha sedemikian rupa untuk jatuh cinta lagi sama yang dia kasihi. Ya, saya pikir saya doang yang struggle dengan ini. Ternyata Bapak Gereja juga salah satunya, ya namanya Santo Agustin, kita bilang Saint Agustin. Agustin berjuang juga dengan perasaan yang sama. Dia malah mengeluarkan statement yang mengagetkan buat saya pertama kali saya baca. Saya bilang, wow, ini Bapak Gereja kok metal banget. Dia ngomong gini, saudara. Dia ngomong gini, the church is a whore, but she's my mother. Gereja itu pelacur, tapi itu mama saya. Dia bilang. Jadi itu menggambarkan gimana perasaan dia tentang gereja. Sebel, malu, tapi mesti mengasihi karena ini orang mamanya sendiri. Wah, ekstrim juga ya. Saya pikir saya sendirian, ternyata enggak. Ternyata ini dari zaman dulu udah kayak gini, saudara. Jadi sekali lagi kalau Anda masih cuman berkeliling untuk mencari gereja yang sempurna, percayalah sampai Yesus datang juga nggak bakal ketemu. Ya, karena nggak ada yang sempurna. Kita justru saling menyempurnakan dengan saling bergandengan tangan. Di warta tadi saudara bisa lihat. Betapa kita sebagai satu tubuh yang saling melengkapi, nggak semuanya tangan kanan, ada yang tangan kiri, nggak semuanya juga tangan, ada yang kaki, nggak semuanya cuma kaki, ada yang jari, tangan, ada yang... Jadi nggak bisa ribut kayak cuman gara-gara yang, kok lu nggak sama kayak gua sih? Kok kamu karismatik sih? Karismatik kan sesat. Yang bener kan reform, misalnya gitu. Oke, itu kayak tangan kanan, ngomong sama tangan kiri, lu kan tangan, lu mesti kayak gua dong. Lah, mesti gimana? Ya, bayangin nggak, kita punya tangan dua-duanya kanan. Pernah kebayang nggak? Itu aja udah awkward sebenarnya, ngerti ya? Ya kan? Katanya lu reform, harusnya gini dong. Lah. Ya, ketika kita berusaha memaksakan gereja lain seperti gereja kita. Ya, memaksakan yang mereka dan saling mencap sesat, mengkafir-kafirkan buat saya. Itu kegagal pahaman dari sebuah tubuh yang banyak anggotanya. Itu sebuah gagal pahaman itu menurut saya. Ya. Dan akhirnya nggak ada yang sempurna tentunya. Saling menyempurnakan. Jadi hari ini saya mau beri pesan dengan judul God's Community. Komunitas rohani atau komunitasnya Tuhan, komunitas yang Tuhan bentuk sendiri. Karena Anda kesini kan tentunya karena dorongan Roh Kudus. Nggak ada yang maksa-maksa, mungkin ada yang ngajak, minimal ngajak ya kan. Maksa kayaknya nggak ada lah ya. Pasti terkumpul sendiri dan akhirnya kebentuk satu keluarga rohani. Yang kalau jujur kita cuma bisa bilang siapa yang bentuk kita? Tuhan. He made us family, dia yang buat kita jadi satu keluarga. Dan tentunya isinya ya bukan orang-orang yang sempurna. Dan kadang kita suka sebel juga, kayak kenapa sih ada orang kayak gini? Ya kan? Ya, dan hari ini saya akan sebut itu judulnya God's Community. 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26. Hari ini akan berbicara tentang pentingnya gereja, bukan hanya komunitas rohani. Komunitas rohani itu minimal, tapi buat saya targetnya selalu gereja karena Tuhan memerintahkan saya untuk belajar mengasihi gereja yang adalah tubuhnya. Ya, berikan kesempatan kedua. Walaupun banyak tentunya kelemahan. Ya, kalau memang gereja adalah keluarga, ya emang nggak ada keluarga juga yang sempurna. Tapi apakah kita pindah keluarga gara-gara keluarga yang nggak sempurna? Kita maksa papa kita buat pindahin kita ke kartu keluarga tetangga misalnya? Enggak kan? Kita bertahan untuk sebagai satu keluarga karena kita tahu Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang mempertemukan kita. Tuhan yang menjadikan kita keluarga. Tuhan yang membangun gerejanya, kan gitu. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22 dibilang kayak gini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Perhatiin kata-katanya, bersama-sama, ya, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Lihat. Jadi ngejarnya nggak bisa sendirian. Ngejarnya mesti bersama-sama. Ya, karena kalau sendirian nggak bakal nyampe. Karena firman Tuhan bilang kerja bersama-sama dengan mereka. Ya, nih, mesti menjauhi apa? Menjauhi nafsu orang muda. Gimana cara menjauhi nafsu orang muda? Dengan cara mengejar yang harus dikejar. Itu yang terjadi. Dalam hidup misalnya contoh, gimana cara bisa move on dari dosa? Kita harus mengejar Kristus. Makanya Paulus bilang, aku melupakan yang di belakang dan berlari kepada tujuan yang di depan, panggilan yang mulia dalam Kristus.
Orang nggak bisa move on dari dosa kalau nggak jatuh cinta sama Yesus. Kita nggak bisa menjauhi nafsu orang muda kalau nggak mengejar, apa aja tadi? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Nafsu orang yang muda ini menarik karena Anda bisa sangat teologis, sangat doktrinal, sangat mengerti kebenaran, tapi kalau mentalnya Rambo, Lone Ranger sendirian, itu Anda menentang yang namanya rencana Tuhan buat dunia ini, namanya gereja. Karena bisa gitu, bisa juga. Ya, coba lihat ayat berikutnya deh mungkin. Saya tadi nggak mau baca, cuman kayaknya ada waktu. Ya, ayat 23, coba lihat. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Lihat, nafsu orang muda akan membuat ini yang terjadi. Ya, menimbulkan soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Nyari-nyari masalah, apa aja diutak-utak, diomongin, diributin, didebatin, itu dia. Ya, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan apa? Pertengkaran, berikutnya 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, nafsu orang muda yang menyebabkan hal ini. Yang harus dijauhi dengan cara mengejar lawannya dari semua ini, dari pertengkaran, dari perpecahan, dari perdebatan. Lawannya adalah yang sebelah sini, yang apa? Keadilan, kasih, damai. Itu yang mesti dikejar. Nafsu orang muda menyebabkan ini semua. Ya. Hamba Tuhan nggak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Ayat 25 bilang apa? Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini dia yang keren dari orang yang suka melawan. Apapun argumen yang kita berikan, dia akan ada ngelawannya. Karena emang suka ngelawan. Jadi ujung-ujungnya nggak akan ketemu titik terang. Yang ada makin keruh. Karena bocahnya suka ngelawan, that's it. Siapapun yang jawabin dia, pasti dia mentalin terus. Karena emang suka ngelawan aja. Gitu loh, nggak ada ujungnya. Jadi dari cuman diskusi, jadi agak berdebat, lama-lama kelihatan kayak orang berantem. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya benar atau benar? Misalnya gini, mobil Anda keserempet di jalan raya, serempet. Orang yang nyerempet harusnya minta maaf dong. Kan dia yang nyerempet, spion sampai copot. Dia mundur, turun dari motor, dia buka helm, disuruh kita buka kaca. Pas kita buka kaca, mesti kita yang marah, kan dia yang serempet. Terus dia bilang apa? Mata lu di mana? Lah, kok jadi mata gue yang di mana? Mata lu yang lu yang nyerempet kan gitu. Kita ngejelasin dong. Ada juga lu yang mesti, loh, mata gue gimana di mana ya? Maksudnya mobil gue jadi diem, lu yang lewat. Oke, kenapa jadi gue yang lihat, kita berusaha menjelaskan, tapi orang di sekeliling kita akan ngeliat, wah berantem nih, ya nggak? Ngeliatnya gitu kan? Padahal kita nggak berantem, cuma lagi bingung aja, kenapa lu marah-marah sama gue kan gitu? Wah berantem nih, lihat gak? Itu yang terjadi di kolom komen saya belakangan ini, itu yang terjadi. Ketika orang berusaha menyanggah postingan saya berusaha ngejelasin, tapi kan yang lain ngeliatnya kayak berantem. Akhirnya makin rame tuh, ribuan tuh yang komen, karena banyak yang suka ngelawan, akhirnya saya jawab apa juga pasti ada aja lawannya. Padahal ngejelasin biasa padahal, cuman kelihatannya kayak berantem kan. Ya. Kenapa harus dengan sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan? Sebab mungkin, nggak selalu, mungkin, tapi ada kemungkinannya. Berarti nggak boleh dicuekin kan gitu. Ya. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, bukan cuma tahu kebenaran. Tapi mengenal kebenaran, karena kebenaran itu apa sih esensinya? Keserupaan dengan Kristus. Kasih. Goalnya kan itu. Bukan perpecahan, bukan perdebatan, bukan percekcokan, tapi kasih, damai sejahtera, kesabaran yang tadi mesti dikejar itu loh. Itu kan goalnya. Dari mengenal kebenaran, bukan cuma tahu. Karena kalau cuma tahu, ya jadi kepalanya yang tambah besar. Gelarnya makin banyak mungkin. Makin jago debat mungkin. Argumennya makin canggih mungkin, tapi kan teologi bukan mestinya ke sini, tapi ke sini. Memperbesar hati. Yang tadinya mungkin sombong, sekarang bisa belajar untuk tahu diri. Ya bahwa di atas langit masih ada langit. Bahwa percaya bahwa teologimu benar itu baik, tapi berpikir bahwa hanya teologimu yang benar itu tidak baik. Siapa yang ngomong itu? Anda kaget kalau saya bilang yang ngomong adalah Pendeta Dr. Stephen Tong. Dia ngomong, saya kaget pertama kali denger dari mulutnya sendiri. Lagi sharing visi waktu itu, saya karismatik yang suka jalan-jalan ke gereja-gereja yang lain, ya ke Reform, saya main lagi ke yang lebih karismatik dari GBI, saya main ke Tiberias. Hanya untuk melihat betapa berbedanya kita. Bukan untuk ngebully, bukan untuk melihat wartanya siapa terus saya posting, terus saya ledek-ledekin gitu wartanya, bukan, itu bukan kerjaan saya.
Saya mau melihat bahwa seringkali berbagai macam aliran denominasi lebih banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Asli, saya beberapa denominasi saya nggak bisa bedain bahkan. Ini kayak gereja saya, tapi bukan. Bedanya di mana ya? Saya nggak ngerti. Ya. Yang saya lihat malah persamaannya, tapi itu ketika cara pandangnya udah diubahkan, ketika hatinya ini lagi belajar memberikan kesempatan kedua kepada gereja. Jadi ngelihatnya bukan dengan mata yang mencari kesalahan, tapi dengan kasih yang menutupi banyak sekali kesalahan. Dengan menyadari bahwa nggak ada yang sempurna. Dan hanya dengan demikian kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau kita kejar. Keadilan, kesetiaan, damai, bersama-sama, mengejarnya bersama-sama. Lihat, lanjut lagi ayat yang 26 yang terakhir. Sebelum saya lanjut lagi ke poin, ada 3 poin hari ini. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Apa kehendak iblis? Perpecahan, percekcokan, pertengkaran. Itu yang iblis mau. Tapi yang Tuhan mau apa? Keadilan, kasih, damai. Yang mesti dikejar. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah ini bersama-sama dengan mereka yang menyembah Tuhan dengan hati yang murni. Anda harusnya bersyukur. Setidak sempurna apapun gerejamu dan keluargamu. Bersyukur kalau Anda adalah satu kawanan, satu umat yang bersama-sama menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan segala keterbatasannya. Ya, ada 3 poin hari ini. Yang pertama, berbicara tentang God's community, yang pertama adalah tidak baik sendiri. Oke, Kejadian 2 ayat 18, saudara bisa buka. Izinkan saya baca pakai bahasa Indonesia masa kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya. Kejadian 2 ayat 18, bahasa Indonesia masa kini menulis cukup menarik. Lalu Tuhan Allah berkata, Tuhan sendiri yang ngomong, tidak baik manusia hidup sendirian. Ayat ini bukan untuk menyinggung atau menyindir atau mengecilkan hati para yang masih jombloan dan jomblowati. Ini nggak ada urusan sama jomblo. Ini bukan tentang itu. Ini ayat nggak sesempit tentang bicara jodoh. Ayat ini berbicara secara lebar tentang komunitas. Lihat, yang ngomong adalah Tuhan, dan Tuhan ngomong ini ketika dosa belum masuk. Artinya Adam punya Tuhan. Hubungannya masih harmonis, tapi Adam dan Tuhan aja nggak cukup. Nggak baik kata Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Saya harus belajar percaya ini. Karena yang ngomong dia sendiri. Tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi Hawa pertama diciptakan pertama sebagai teman. Makanya harusnya normalnya pendekatan yang benar adalah dari teman jadi demen. Bukan langsung dari demen. Kalau dari demen ketika nggak jadi, bukan jodohnya, pas putus, pasti jadi musuh. Pasti salah satu pindah gereja. Coba aja lihat. Pasti deh. Cuman kalau dimulai dari teman dulu, ya teman sekolah minggu dari dulu bareng-bareng, benar? Satu keluarga rohani. Ketika akhirnya dari teman jadi demen, terus pacaran, terus ternyata bukan jodohnya, ya, nggak pindah gereja. Kan dulunya teman. Dari teman jadi demen, kalau bukan jodoh, balik ke teman lagi dong. Ya, ya dong. Kan harusnya gitu, itu normalnya. Makanya apa? Jodoh pertama harus dianggap yang pertama benar sebagai teman. Yang memang dirancang, dibuat sama Tuhan sendiri untuk membantu karena tidak baik manusia hidup sendirian. Yang ngomong Tuhan loh, dan kita harus belajar percaya hal ini. Jadi please deh, kalau Anda udah jomblo, terus gak punya komunitas, gak bergereja, hidup lagi. Mau ngapain maksudnya? Ayolah, udah jomblo, sendirian lagi. Gak baik loh sendirian itu. Tuhan yang ngomong, jadi mukanya aja gak usah ngeliatin saya pakai singit gitu, biasa aja mukanya dong. Kan bukan gue yang bilang, dia yang bilang. Dan ini Tuhan sendiri, bukan Paulus yang ngomong, bukan Petrus, bukan. Tuhan sendiri yang ngomong. Dan dia ngomong ketika dosa belum masuk, nggak baik. Yang nggak baik apa? Manusia itu sendiri. Jadi jomblo itu tidak dosa. Ya, kasih tahu kanan kiri yang udah mau putus asa karena belum juga. Enggak. Ayat ini nggak bilang jomblo itu dosa. Yang nggak baik adalah sendirian. Ya, Paulus jomblo baik-baik aja dia. Nggak masuk neraka dia gara-gara dia jomblo. Yesus jomblo, santai-santai aja. Ya dong. Terus kenapa kita kayak kiamat lokal gitu? Kenapa? Maksudnya, enggak, ayat ini bukan menyindir yang masih sendirian, bukan. Yang penting mesti punya komunitas, kalaupun sendiri, kalaupun belum jadi sama siapa-siapa, ya berkomunitas, siapa tahu jadi sama siapa-siapa, ya kan? Ya dong. Nyari jarum ditumpukan tumpukan jarum, nyari jarum tumpukan jerami. Terus ntar cerai yang salahin Tuhan. Kata Tuhan, lah, salah gua apa? Ya.
Entah kenapa masih ada suka gini. Saya nggak tahu di sini atau enggak ya. Di sana sini banyak nih kayak gini. Jadi gini, tumbuh besarnya bareng. Tumbuh besar, sana sini berarti sini masuk ya. Oke, enggak, sorry saya. Tumbuh besarnya bareng. Tapi nggak tahu kenapa, kayak ada peraturan tidak tertulis di gereja itu, nggak ada yang mau jadi sama teman gerejanya. Nggak tahu, yang ini jadinya sama siapa dari gereja mana. Semuanya begitu. Saya sampai bingung, karena sama sekali nggak ada yang jadi nih. Lu dari kecil bareng-bareng, di sini nggak ada yang jadi sama sekali. Nggak ada. Kenapa sih? What's wrong with you guys? Nggak ada yang lebih aman daripada jadi sama teman kita sendiri. Karena pas sudah menikah tetap masih jadi teman kan? Karena ini yang penting dari teman, pertemanan membuat semuanya jadi fun. Apapun itu nggak ada tuntutan karena teman. Satu tim nggak pernah berantem karena tahu nggak perlu saling lu yang salah nggak perlu karena dua-duanya teman. You know? Bahkan saya masih menjaga persahabatan saya dengan istri saya sendiri bahkan ketika dalam pernikahan. Karena saya tahu cuma ini doang yang bisa membuat kami kuat mengingat bahwa pertama lu tuh bukan jodoh gua, lu itu teman yang cocok untuk membantu saya. Without you, gua nggak bisa sendiri, nggak baik sendiri. Jadi saya nggak perlu berusaha menyingkirkan dia karena saya tahu kalau dia pergi aja saya berantakan kan gitu. Nggak baik sendirian kan gitu. Yang pertama tidak baik sendiri. Kenapa nggak baik? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12 izinkan masih saya baca dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terbitan ini tahun terjemahan ini tahun 85 dengan upaya mengentahkan kata-kata yang seperti ini. Aduh, Alkitab bahasanya susah, Pak, gitu. Jadi mereka bikin yang bahasa Indonesia sehari-hari namanya dulu BIS. Sekarang jadi BIMK bahasa Indonesia masa kini. Ya, untuk anak-anak Tuhan zaman now, bukan orang-orang Kristen yang masa gitu. Masa gitu yang kayak gimana, Kak? Yang nggak baca Alkitab. Nah, itu masa gitu. Ada juga. Ada. Alasannya banyak banget. Ditulis gini, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia. Amsyong, suebet. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ya, ayat 12 dia bilang gini, dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin jadi satu sulit diputuskan. Nggak baik. Sendirian. Ya. Yang pertama firman Tuhan berbicara, yang kedua pengkhotbah berbicara dari pengalaman hidupnya. Makanya Yesus pun mengutus muridnya berdua-berdua. Karena nggak baik sendirian. Ya. Itu yang pertama. Kenapa saya pakai baju kayak gini? Ini kayak nggak gereja banget. Oke. Tulisannya hope tapi gelap, tulisannya hitam juga, nggak kelihatan. Ya karena saya cukup berduka, belakangan ada pendeta yang bunuh diri, ini salah satu orang yang saya cukup ikuti. Dan saya cukup kagumi, dia punya hati untuk orang-orang yang struggle dengan mental illness, sama kayak dia. Mengagumkan buat saya. Dia punya 2 anak laki-laki, masih kecil-kecil. Dia punya istri yang cantik, seperti saya. Ya, itu yang memukul saya, kenapa? Karena ini yang dia tulis sebelum dia bunuh diri. Pahit juga, apalagi makin buat saya makin sakit hati karena dia bunuh diri. Seperti nggak punya harapan, kayak harapan hilang, padahal ada. Cuman nggak kelihatan aja. Ini kan berapa Anda nggak bisa baca ini. Ada tulisannya hope. Saya pakai hari ini tribut, saya masih berduka. Saya masih terpukul, istrinya kemarin posting. Dia bilang gini, hari ini ulang tahun pertama kamu sama Yesus. Jadi dia bunuh diri beberapa hari sebelum dia ulang tahun. Baru-baru kepala saya. Semua teologi yang saya tahu dari depan goyang-goyang semua. Tapi nggak penting karena nggak mengubah iman saya kepada Yesus. Hanya di hal-hal yang secondary, yang kalau bunuh diri masuk mana sih? Nggak tahu. Bukan urusan gua. Emang gua Tuhannya? Nggak tahu gua. Karena orang yang punya penyakit mental illness sama sakitnya sama orang yang terlahir cacat. Anak Rick Warren juga meninggal bunuh diri juga. Dan itu dari kecil emang udah mental illness. Diperangi terus ke berbagai psikiater dari yang rohani sampai yang semuanya yang paling ahli-ahli hanya bertahan 27 tahun. Apa bedanya sama orang yang Down syndrome? Sama aja sebenarnya. Cuman sekali lagi makanya orang lagi sibuk nih masuk mana, Kak? Gak tahu. Ya tapi ini yang dia tulis sebelum dia bunuh diri di Twitternya. Membuat saya diyakinkan bahwa gak baik manusia itu sendiri. Dia bilang kayak gini. Loving Jesus doesn't always cure suicidal thoughts.
Mengasihi Yesus nggak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Loving Jesus doesn't always cure depression. Mengasihi Yesus nggak selalu menyembuhkan depresi. Loving Jesus doesn't always cure PTSD. Ada penyakit lagi kejiwaan yang namanya PTSD. Loving Jesus doesn't always cure anxiety. Mengasihi Yesus nggak selalu menyembuhkan kekhawatiran. Saya salah satu orang yang punya penyakit kecenderungan ini untuk khawatir. Makanya saya punya penyakit asam lambung. Apa aja bisa bikin saya khawatir. Walaupun saya tahu Tuhan pegang hidup saya. Tapi masih terlalu banyak yang bikin saya bisa khawatir. Ya. But that doesn't mean Jesus doesn't offer us companionship and comfort. He always does that. Tapi itu bukan berarti, walaupun mengasihi Yesus nggak menghilangkan semua itu, dia bilang. Tapi itu tidak berarti bahwa Yesus tidak menawarkan kepada kita companionship itu apa ya? Penyertaan. Artinya kita nggak sendiri, ada dia. Oke? And comfort, artinya ada dia yang terus menghibur kita bahwa walaupun penyakitmu belum sembuh, walaupun kamu masih sakit dalam tanda kutip sakit jiwa, tapi saya ada di sini, saya menghibur jiwamu, saya menyertaimu. He always does that. Dan di situ, saya bacanya ketika kalau dia nggak bunuh diri abis itu, mungkin saya bacanya bisa beda. Tapi karena dia bunuh diri, saya bacanya langsung ngerti ini maksudnya apa. Maksudnya apa? Ini yang saya tahu. Leadership is a lonely place. Dengar gak? Posisi kepemimpinan itu tempat yang sangat sepi. Makanya apa? Beberapa gereja udah mulai bertobat dan mulai bikin tim penggembalaan, bukan cuman satu Superman yang kalau dia mati gerejanya pasti berantakan. Semua denominasi punya tokoh itu. Nggak kebayang kalau yang ini meninggal kayak apa tuh aliran ini gereja ini. Kalau ini meninggal gimana tuh ntar yang lanjutin siapa? Lihat, terlalu banyak posisi kayak gini, kultus individu namanya. Mendewakan manusia. Akhirnya beberapa mulai bertobat dan menyadari bahwa apa nggak baik sendiri. Artinya apa, kita sama Tuhan doang nggak cukup. Harus ada orang lain yang terus ingetin kita. Istrinya adalah orang yang paling sering untuk mengingatkan dia. Ketika dia udah putus asa dan mau bunuh diri, istrinya yang paling sering untuk ngejagain dia semalaman. Biar dia, kalau dia nggak tidur, istrinya terus nemenin dia. Karena dia tahu ini orang punya kecenderungan bunuh diri. Tapi di malam itu nggak tahu kenapa dia bilang. Dan dia dari hatinya terdalam dia menyadari bahwa Tuhan aja nggak cukup. Nggak baik sendirian soalnya. Karena Tuhan sendiri yang bilang, nggak baik manusia hidup sendirian. Anda bisa sendiri di tengah keramaian. Anda bisa berjuang sendiri di tengah keluargamu yang mengasihimu, tapi Anda punya pikirannya sendiri. Lagi berusaha menangin siapa mungkin, lagi mikirin apa mungkin, tapi please dibagi. Karena untuk hal itulah Tuhan membuat Anda menjadi sebuah keluarga. Karena nggak baik sendirian. Ya. Yang kedua, poin kedua. Setelah nggak baik sendiri, poin kedua nggak bisa sendiri. Filipi 2 ayat 5 bilang gini, hendaklah kamu dalam apa? Baca yang keras. Hidupmu bersama, in God's community. Sama ayatnya mirip kayak tadi. Ya, kejarlah keadilan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, in God's community, apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat, pikiran dan perasaan Kristus berarti menurut ayat ini secara sederhana. Nggak perlu diperas-peras banget sampai konteksnya hilang. Saya selalu baca Alkitab seperti orang yang nggak tahu apa-apa, cuman pengen tahu Tuhan, dan Tuhan ngomong cuma lewat Alkitab. Anggap saya cuma di pulau, nggak ada dosen teologi di situ, nggak ada sekolah teologi, nggak ada internet. Saya sama Alkitab, udah. Saya kalau baca Alkitab tuh kayak gitu. Bukan artinya nggak belajar, saya belajar. Tapi saya rindu ketika dia ngomong, saya langsung respon pertama hati ini yang merindukan dia tuh apa? Nggak terlalu dibikin ruwet. Oke? Karena konteksnya sederhana, dari ayat ini doang kita bisa tarik satu hal yang sederhana. Pikiran dan perasaan Kristus nggak bisa dimiliki tanpa kehidupan bersama. Benar nggak? Coba lihat. Pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa didapat dengan cara berkomunitas, dengan cara bergereja, dengan cara sungguh-sungguh mengejar Tuhan dengan hati yang murni bersama-sama. Ya, artinya kekristenan nggak bisa dikejar dengan bahasa teologinya askesa. Askesa itu bertapa, menyendiri. Oke, kita nggak bisa masuk ke hutan, di dalam hutan ada goa, kita masuk ke dalam bawa Alkitab, ya bawa lilin aromaterapi, terus pasang iPod, lagu Hillsong, terus kita baca Alkitab sampai Yesus datang. Nggak bisa, kita nggak bisa jadi Kristen dengan cara seperti itu. Kalau bisa, kalau emang iya bisa, gampang, itu paling gampang. Kita jauhi aja dunia ini. Tapi ini yang terjadi, kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib.
Untuk memberitakan perkara-perkara yang hebat yang dia lakukan. Artinya apa? Dari gelap menuju terang, dari terang udah diterangi, balik lagi ke gelap untuk menerangi. Jauh lebih susah yang inilah daripada cuma sekedar diterang aja, terang ketemu terang, jadi silo, keluar-keluar buta, nggak bisa lihat apa-apa. Ya, garam ketemu garam, jadi gudang garam, akhirnya berantem sendiri, darah tinggi. Jauh lebih gampang begitu sebenarnya, dibanding untuk balik lagi. Ya. Kekristenan nggak bisa didapat dengan cara bertapa. Kenapa? Karena dalam kekristenan lah, pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa didapat di komunitas. Di komunitas lah kita ketemu orang-orang yang bikin kita nggak habis pikir, bener gak? Gua nggak habis pikir ada orang kayak gini. Pernah ngerasa kayak gitu? Ada ya manusia kayak gini. Pernah ngerasa seperti itu? Ya? Karena Anda nggak habis pikir. Nah, saat itulah baru Anda akan berdoa, benar? Tuhan, berikan ku pikiranmu. Biar saya habis pikir ada orang kayak gini. Nah, ya, benar gak? Kalau nggak, kayaknya nggak tahu. Kalau nggak pernah ketemu orang kayak gini, kita mana tahu. Saya berpikir saya udah rendah hati dan romantis dan lembut dan sabar sampai saya menikah. Dan di situ saya menyadari bahwa saya masih jauh dari yang saya pikirkan sebelumnya. Karena sebelumnya nggak ada sparring partnernya, sekarang ada. Saya pikir saya udah rendah hati sampai kesombongan saya tersinggung. Benar gak? Ketika Anda mulai masuk ke dalam komunitas, udah mulai kenalan, udah mulai tahu orangnya, oh, baru begitu doang. Dia pikir gue nggak bisa, lihat. Kok gue masih sombong ya, lihat. Karena kepancing, sombongnya tersinggung, tersaing. Ya. Dipikir udah sabar sampai tombol sabarnya kepencet. Tiba-tiba ngamuk dan kaget sendiri, ngeri amat gue. Amin. Ya, kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itu hanya bisa terjadi dalam God's community, dalam ketika manusia itu nggak sendirian. Kalau sendirian, gini, kalau Anda masuk ke gua tadi, bawa Alkitab, pasang lilin aromaterapi, terus masang iPod lagu Hillsong, Anda berdoa, terus Anda saling memproses sama siapa? Nyamuk. Gimana? Maksudnya? Untuk itulah kita dikumpulin, Tuhan yang ngumpulin kita. Kita nggak bisa pilih anggotanya kan? Oh yang ini tuh rese, janganlah, nggak bisa. Orang dia datang sendiri, masa kita perlu, aduh sorry bu, kalau buat orang rese kayak ibu nggak bisa gereja ini, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Artinya apa? Kita mau nggak mau dipilihin sendiri sama Tuhan, anggota keluarganya nih, yang kita harus belajar untuk bertahan bersama dia. Kenapa? Karena dalam proses itulah, ketika ketika itu ada percikan-percikan, bukan percikan-percikan asmara tentunya. Percikan-percikan api yang kalau nggak ada Roh Kudus bikin kita bisa antara pindah gereja atau pindah agama malah. Ada ya orang Kristen kayak gini. Oh pendeta tuh kayak gini. Wah itu dia tuh. Itu artinya komunitas yang sehat. Kenapa? Karena saling menyinggung. Artinya berarti deket. Kalau belum menyinggung berarti kurang deket. Masih jaga jarak kayak di tol. Jadi nggak terlalu deket. Cuman cukup tahu aja. Nggak mau terlalu dekat, kenapa? Kan nanti kesenggol. Nanti kalau kesenggol soalnya rese. Dia tuh kalau kesenggol rese, lalu juga lah. Emang dia doang yang kalau kesenggol rese? Lu juga. Ya kan? Pikiran dan perasaan Kristus. Di sini kita belajar saling memproses, mengejar keserupaan dengan Kristus, karena kita tahu sekarismatik apapun kita, sepentakosta apapun kita, nggak ada yang namanya bisa kesurupan Roh Kudus terus jadi Kristus tiba-tiba. Apa itu kesurupan Roh Kudus? Nggak ada. Tidak semudah itu, Gustavo. Nggak segampang itu. Kalau nggak ya orang tinggal angkat tangan, terima, gampang. Tiba-tiba mendadak jadi Kristen langsung, jadi hebat, jalan di atas air, bangkitin orang mati. Nggak segampang itu, Fernando. Ya kan? Enggak, yang kita kejar keserupaan dengan Yesus, bukan kesurupan Roh Kudus, walaupun kesurupan sama keserupaan beda dikit memang. Keserupaan membutuhkan proses, dan proses yang paling mantap adalah sesama manusia. Proses itu yang membuat kita akhirnya benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Ketinggian lagi nada. Ya kan? Ya enggak? Apa yang buat kita nyanyi seperti itu? Ketika hati kita nggak mampu untuk mengampuni orang yang mungkin tanpa sadar melukai kita, tapi kita kecewa banget. Apalagi yang dengan sadar melukai kita.
Dan kita tahu, kalau kita nggak miliki hatinya Tuhan, kita nggak bisa mengampuni. Saudara, salah satu keserupaan dengan Kristus yang harus dikejar dalam komunitas adalah untuk mengampuni. Karena gini, untuk bersalah itu manusiawi. To err is human, but to forgive is divine. Untuk mengampuni itu ilahi. Dan kita tahu, problem orang Kristen paling besar itu di masalah pengampunan. C.S. Lewis bilang, forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive. Pengampunan itu sebuah ide yang indah sampai Anda harus mengampuni. Dan di situ baru diuji hati seperti apa yang kita miliki. Anak di Lukas 15 nggak mau masuk rumahnya karena dia nggak bisa ngampunin adanya. Papa sampai bilang, nak, selama ini kamu bersama-sama dengan aku, mestinya yang aku miliki kamu juga punya. Papa yang ngomong tentang hatinya. Kok bisa lu bareng-bareng gua di pelayanan di gereja Kristen puluhan tahun, tapi gua mati buat dia dan gua ngampunin dia, lu nggak bisa ngampunin dia. Anak ini memilih di luar rumah, nggak mau masuk. Nggak, gua nggak mau masuk kalau ada dia. Saudara pernah bayangin kalau itu pintu sorga? Tuhan sampai keluar, Kristo kenapa kamu? Nggak mau, aku nggak mau masuk sorga. Dih, semua orang pengen masuk sorga, Kristo. Nggak mau, kalau ada dia gua nggak mau masuk sorga. Ayo, ngeri loh implikasinya sebenarnya. Bener gak? Bener ngeri gak? Dan akhirnya kita menyadari bahwa apa? Hanya yang benar-benar anak yang memiliki hati papanya yang bisa berdoa gini, Bapak, ampuni dia. Karena dia nggak tahu yang dia perbuat. Dan tanpa ketemu orang-orang yang aneh-aneh, nggak bakal bisa kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di sini, di dalam in God's community, di komunitas Tuhan, di keluarga Allah, di gereja, kita belajar untuk ketemu orang-orang yang paling aneh. Kayak misalnya contoh Anda minta kayak, Tuhan, aku rindu punya hati yang sesabar, hati Kristus. Terus tiba-tiba sabar turun dari sorga gitu merasuki Anda. Tiba-tiba mendadak jadi sabar. Oh enggak, tiba-tiba ada anggota baru. Ya. Orang paling rese yang Anda pernah ketemu di seumur hidup Anda. Terus akhirnya berapa bulan kemudian Anda kayak, gimana gue bisa sabar kalau ketemunya orang macam dia terus? Lah itu dia justru. Kan Anda minta sabar kan? Silakan. Ini dia samsaknya. Silakan berlatih kesabaran sama beliau. Sampai akhirnya apa? Ketika komunitas sudah berlangsung lama, dari yang tadinya gue paling habis pikir ada orang kayak gini, dari kayak gitu sampai bisa gini. Ya orangnya emang kayak gitu, udahlah. Lihat, itu tuh udah ada kemajuan itu. Kemajuan itu, ada amin. Kemajuan itu udah, tadinya gak sabar, itu udah mulai. Lama-lama sampai kayak, udah tahu, udah paham, udah. Gak ada yang ngomongin, gak ada yang kayak, yang paling baru dong kayak, itu orang kenapa sih Pak? Nah itu baru datang tuh biasanya, gak tahu. Yang lain udah paham, udah ngerti banget udah. Hatinya udah kayak Kristus, soalnya pikirannya juga udah mulai serupa sama Yesus. Yesus tahu loh Yudas dari awal bakal berkhianat. Tapi apakah perlakuan Yesus ke Yudas berbeda? Apakah Yesus nggak cuci kaki Yudas? Apakah Yesus kayak ketika dia bikin mujizat sisa 12 bakul, Yudas nggak dikasih? Nggak usah, dia bakal jual gue. Lagi dia juga nyolong duit pelayanan, ngapain dikasih 1 bakul? Enggak, Yesus nggak senyinyir itu, Gustavo. Benar gak? Dia tahu loh. Kenapa? Karena dia memiliki pikiran dan perasaan yang mesti kita kejar. Dan pikiran dan perasaan Kristus hanya bisa didapat dalam apa? Kehidupan bersama. Kenapa? Karena nggak bisa sendiri dan apa? Nggak baik sendiri. Nggak bisa. Kita nggak bisa jadi Kristen dengan cara bertapa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa jadi Kristen cuma sekedar tahu isi hati Tuhan. Tapi harus sampai level di mana kita memiliki hatinya. Ketika Anda menerima pengampunan, Anda tahu isi hati Tuhan. Dia itu maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, itu agama lain, nggak apa-apa. Emang benar. Dia maha pengampun juga. Ketika kita terima pengampunan, tapi ketika kita belajar dan berhasil mengampuni, kita bukan hanya tahu isi hatinya, tapi kita merasakan hatinya. Kenapa? Karena kita memiliki hatinya. Saya kagum sama Papa, menurut saya. Dia bukan pendeta favorit saya. Khotbahnya membosankan menurut saya. Karena orangnya lurus banget. Guru kan dikit-dikit ngulang ya Pak. Bukan saya mendiskreditkan Bapak gitu. Saya juga punya karunia mengajar. Papa tapi orangnya nggak eksplosif gitu. Saya demen pendeta-pendeta yang saudara yang gitu. Yang kalau ngantuk tuh nggak kayak kalau khotbah nggak sempet ngantuk karena dikaget-kagetin terus gitu. Yang gitu. Spektakuler gitu. Saya sukanya yang gitu-gitu. Ya Om Gilbert gitu yang dikit-dikit ketawa. Sampai kayak saya bisa ketawa tapi bertobat gitu. Gimana caranya itu? Setannya keluar gara-gara saya ketawa terus, sakit perut saya.
setan saya keluar, gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Itu karunia tersendiri. Saya ngefans sama yang gitu-gitu, yang khotbahnya tuh berapi-api. Tapi papa bukan pendeta favorit saya dalam artian seni berkhotbah. Ya, tapi beliau menurut saya sampai detik ini pikiran dan perasaannya udah serupa dengan Kristus, dan saya belum ketemu orang yang levelnya sampai kayak dia. Dalam sepanjang perjalanan hidup ini, dia yang dijahatin, yang kepahitan kita, dia nggak ikutan. Ini orang Ambon paling sakti yang pernah saya tahu. Nggak ada yang berhasil menyakiti hatinya. Buat saya, itu kesaktian dan kesaksian level tertentu yang saya rindukan. Saya pengen bisa kayak gitu. Miliki pikiran dan perasaan Kristus, dan Papa dapetin ini semua dari apa? Dari berbagai kali dia dipercayain gembalain, pimpin komunitas, dari komunitas jadi penggembalaan, 3 kali dikudeta, masih terus mengasihi jiwa-jiwa. Lihat tuh, nggak ada yang berhasil bikin dia kepahitan dan berhenti dari pelayanan. Buat saya, ini akibat dari apa? Dia menyadari bahwa apa? Nggak bisa sendiri. Dan ini yang paling menarik, yang terakhir. Ya, nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri, dan yang terakhir sederhana, nggak perlu sendiri. Untuk itulah ada gereja ini di tempat ini. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa Anda nggak perlu sendiri. Join, ayo, ikut. Ya, pesan ini saya buat sederhana sengaja biar Anda bisa meyakinkan teman-temanmu yang belum mau ikut. Karena udah banyak hurt, aduh semua gereja mah sama aja. Emang iya. Isinya orang-orang munafik, bener. Tapi ada ruang kok buat 1 orang munafik lagi. Yuk, ikut yuk. Saya selalu bilang gitu. Ayo, di sini kita belajar. Belajar untuk jadi apa adanya. Karena ketika di gereja pas jadi apa adanya nggak diomongin. Pas agak misterius biasanya diomongin. Ya siapa suruh Anda kasih bahan buat gosip? Coba kalau apa-apa Anda udah ceritain. Siapa yang mau gosipin? Lu tahu nggak? Tahu. Selesai. Nggak jadi ngobrol. Ya nggak ada amin. Hah? Ya kan karena Anda agak misterius, tertutup, nggak mau terbuka, akhirnya diomongin. Si itu kayaknya gini deh, kayaknya kan. Karena nggak pernah ngasih tahu. Coba bayangin nggak semua orang segitu terbukanya sampai gereja nggak ada ruang buat gosip. Karena gospel artinya bukan gosip pelayanan, tapi Injil. Ada amin. Sampai nggak ada bahan ketika ada ibu-ibu yang mau ngegosip yang baru datang mungkin 2 bulan tiba-tiba, lu tahu nggak? Tahu? Nggak jadi. Kan udah tahu, apa yang mau diomongin nggak ada. Ya, nggak perlu sendiri. Yakinkan teman-temanmu nanti yang udah engkau ajak bertahun-tahun, udah engkau doakan bertahun-tahun, mas terus dengan berbagai sanggahan tentang buruknya gereja dan pendeta tuh kayak gini, pendeta kayak gini. Anda yakinkan bahwa ya emang enggak, maka kita saling memproses di sini. Justru kita lagi mengejar keserupaan dengan Kristus justru. Ayo ikut. Karena apa? Nggak baik sendiri. Nggak bisa sendiri. Dan good news-nya adalah nggak perlu sendiri. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mungkin terkenal ayat 25-nya doang. Beberapa pendeta sering menyalahgunakan kekuasaannya dengan ayat ini. Saudara, nakut-nakutin orang yang nggak ke gereja. Dia bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang hari ini tidak datang. Ya kan bayangin, Anda kalau nggak datang diomongin sama pendetanya, kira-kira minggu depan datang nggak? Ya enggak lah. Gila, lu tahu nggak? Lu kemarin pas nggak datang, diomongin. Nggak datang lah. Apalagi sekarang zamannya direkam masukin YouTube ya kan? Udah nggak datang, lagi ada acara keluarga atau acara mendadak misalnya. Tiba-tiba pas nonton YouTube-nya, khotbah minggu lalu tentang apa ya? Tentang gue. Tentang orang yang menjauhi pertemuan ibadah. Takut-takutin lagi. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lu hari gini malah nggak rajin ke gereja. Udah mau kiamat bro. Hati-hati lu gak sempet gereja. Lihat khotbah kayak gini udah kagak zaman. Ini ayat ini bukan buat nakut-nakutin. Ayat ini untuk meyakinkan Anda bahwa apa? Bukan hanya nggak baik sendiri dan nggak bisa sendiri, tapi Anda tidak perlu sendiri. Karena di ayat 24 kita baca konteksnya. Ini ayat-ayat yang indah sebenarnya, nggak ada unsur ancaman. Ya, yang ada full kebenaran aja. Karena emang iya dia udah dekat. Dari zaman papa saya masih sekolah minggu, dia bilang Tuhan Yesus sudah dekat. Kamu jangan nakal. Saya pikir itu cuma triks biar anak-anak nggak nakal. Saya pikir. Ya karena pas saya zaman sekolah minggu juga ayat itu lagi.
memang muncul. Nanti Tuhan Yesus mau datang, kamu jangan nakal. Jadi saya pikir itu cuma ayat untuk bikin anak kita nggak nakal. Itu doang saya pikir. Tapi saya jamin, kalau di zaman papa saya masih sekolah minggu, papa saya sekarang umur 67, kalau di zaman dia sekolah minggu, Yesus sudah mau datang, berarti sekarang lebih dekat lagi. Ya dong, logikanya harusnya gitu kan. Nggak perlu ditakut-takutin, orang juga tahu. Ya cuman kita nggak menyadari betapa pentingnya God's community, sehingga kita nggak mengupayakannya. Kita pikir kita bisa sendiri. Kita pikir nggak apa-apa sendirian. Tapi ternyata nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri, dan puji Tuhan nggak perlu sendiri. Ibrani 10:24 bilang gini, marilah kita, lihat kata saling muncul berapa kali, Anda bisa belajar hitung di sini. Coba lihat. Sebab pentingnya kata saling, karena tanpa saling nggak ada kekristenan. Tanpa saling nggak ada yang bisa jadi seperti Kristus. Karena saling membutuhkan orang lain. Saling membutuhkan komunitas. Saling nggak bisa sendirian. Marilah kita apa? Saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, berapa kali dalam sebuah persekutuan, dalam gereja khususnya, kita dibuat bertobat sama orang yang nggak terlalu punya, tapi punya hati yang sangat-sangat dermawan. Dan kita jadi malu ketika kita nggak ngasih, dia ngasih. Ketika dia yang lagi sakit, yang lagi butuh duit banyak untuk kemo, lagi kena kanker, kita belum sempat bantuin dia. Tapi pas anak kita ulang tahun, tiba-tiba dia selipin duit nih biar buat beli kado buat si dedek. Baru ngalamin tadi saya. Dan saya tahu di titik itu saya nggak lebih rohani dari tante ini. Yang mungkin kerjaannya cuma shalom di depan. Udah puluhan tahun, udah tinggalin suaminya, dia masih terus melakukan itu. Berjuang lawan kanker payudara, stadium tinggi. Nggak punya apa-apa. Selipin tadi, anak saya ulang tahun hari ini. Buat kado, saya bilang, jangan tante, jangan. Gue udah nggak apa-apa. Ini sukacita tante. Karena kita harus saling mendorong dalam perbuatan baik. Dalam kasih. Nggak gampang lo terus mengasihi ketika kasih kita disalahgunakan. Nggak gampang lo untuk tetap sabar dan melayani dan tetap hormat ketika kita tahu bahwa kita lagi dimanfaatin, lagi dikecewakan. Sulit loh, tapi makanya mesti saling mendorong. Dan puji Tuhan kita nggak perlu sendiri, benar? Karena di dalam komunitas kita jadi menyadari bahwa bukan hidup kita yang paling susah, ada lagi yang lain. Tapi kalau dia bisa bersyukur, kenapa saya mengeluh terus? Amin. Kita temukan di mana? Di komunitas. Di God's community, di keluarga yang Tuhan bentuk sendiri. Yang gak sempurna, jauh dari sempurna, tapi saling menyempurnakan. Janganlah kita, baru konteksnya, baru ngerti bahwa ini buat ancaman, tapi sebuah janji yang indah bahwa bukan hanya gak baik sendiri dan gak bisa sendiri, tapi kamu gak perlu sendiri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita, kata ini muncul lagi, saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya, menjerang hari Tuhan yang mendekat. Saya berharap pesan ini hanya untuk membangkitkan kesadaran di dalammu dan membangun keinginan di dalam hatimu untuk berkomunitas. Dan akhirnya engkau menyadarinya bahwa nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri, dan puji Tuhannya nggak perlu sendiri. Karena kalau kita nggak merasa membutuhkannya, percaya deh, mau diajak kek, dijebak kek, kena azab kek, nggak bakal muncul. Tapi kalau ngerasa membutuhkannya, bener nggak? Semua orang kena azab pasti langsung ke gereja. Kalau masih hidup ya. Ya kan? Pasti, kalau kena masalah pasti langsung ke gereja. Lagi berduka pasti ke gereja, lagi susah pasti ke gereja. Cuma kalau pas lagi nggak ke gereja, pasti lagi sukses. Ya kan? Lagi terlalu sibuk buat Tuhan. Padahal Tuhan yang beneran sibuk aja masih punya waktu buat dengerin doa kita. Kita yang sibuknya baru gitu doang. Udah sok sibuk buat Tuhan, lihat. Tapi kita akan melakukannya, kenapa? Kita akan melakukannya bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Coba lihat kanan kiri ini tindakan profetik. Oke? Kita kan karismatik nih gerejanya kan. Saudara pilih kanan apa kiri, terserah. Orang pertama yang Anda pengen tengok terus bilang kayak gini. Oke. Nanti yang kedua jangan ngerasa kurang penting ya karena jadikan yang kedua. Tapi oke. Oke, nggak tahu kenapa nih Anda pilih, tapi bebas, oke? Nih. Jangan baper, biasa aja, oke? Gini. Bilang gini, I need you. Ya. Kalau yang jomblo jangan modus, biasa aja ngomongnya, biasa aja, nggak usah pakai
jangan dilampiaskan kesendiriannya, jangan. Ngomong biasa aja sebagai saudara dan saudari dalam Kristus, oke? Bilang gini, I need you. Ya, terus bilang gini, and you need me too. Oke, sekarang nengok ke pilihan keduamu, oke? Nggak apa-apa, it's okay. Jadi yang kedua, it's okay. Jangan tersinggung juga, sekali lagi. Di sini saatnya belajar saling menyinggung tanpa perlu saling meninggalkan. Oke? Belajar untuk memiliki hati Kristus. Karena kalau terus mau diproses pergi, jadinya kapan? Benar nggak? Ya, coba tengok pilihan keduanya tadi. Ya, terus minta maaf dulu, sorry, kamu saja akan pilihan kedua. Tapi pernyataan saya sama, I need you. Ya, lihat matanya dan bilang, saya membutuhkan Anda. Dan Anda membutuhkan saya. Ya. Kenapa saya harus lakukan ini? Karena jujur sekali lagi, hanya yang merasa membutuhkan God's community yang akan memilih untuk ada di ruangan ini di minggu sore yang sebenarnya enakan di rumah leha-leha, yang ngerjain PR anak atau segala macam. Di hari Minggu yang bisa liburan kemana, tapi Anda milih ada di sini. Kenapa? Karena Anda tahu apa? Nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri, dan yang paling penting nggak perlu sendiri. Ya, Tuhan taruh GBI Pasar Baru ada di sini karena tujuan itu. Ya, jadi ambil semuanya kesempatan untuk, mungkin ada komsel di tengah minggu, ada ibadah yang lain, ambil semua kesempatan itu apa? Hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, you need each other, we need each other. Dan hanya dengan demikian kita nggak berusaha meninggalkan dan menyingkirkan satu sama lain, karena kita tahu kita saling membutuhkan. Ya, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ ada Tuhan. Saya tutup dengan ini, musisi boleh maju ke depan main lagu sedih, biar saya terdengar lebih rohani. Saudara dengar, teman saya pernah ngomongin dan saya selalu kutip. Dia bilang gini, kalau Kristus adalah kepala, dan Kristus sekarang ada di sorga, dan gereja adalah tubuhnya, hatinya di mana? Hatinya di mana? Hatinya di antara kita. Makanya nggak heran, dia ngomong sama saya audible, dia bilang kamu nggak bisa benci yang saya sayang, gereja adalah tubuh saya. And I love the church. Kalau engkau mengaku menghormatiku, engkau akan mengasihi tubuhku. Kalau Yesus adalah kepala dan dia ada di sorga, dan gereja adalah tubuhnya, hatinya ada di sini, di antara kita. Jadi jangan kelewatan, jangan sampai Bapak nanti di sorga di penghakiman terakhir tiba-tiba bilang gini, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Dan apa yang kupunya mestinya engkau miliki juga. Tapi kok bisa engkau memilih di luar marah dan gak bisa mengampuni, padahal hatiku sangat bersuka cita, hatiku gembira, karena adikmu yang hilang telah didapat lagi, yang tadinya mati bangkit lagi. Kok bisa lu gak seneng? Kok lu bisa selama ini bareng gua tapi lu gak punya hati gua? Kemana aja lu? Anda mesti paham ini bukan cuma sekedar jadwal kebaktian yang kita harus hadir di sini, sebuah liturgi karena kita Kristen, jadi mesti hari Minggu ke gereja lah, mau dikata apa sama orang, kok Kristen hari Minggu ke gereja. Ini bukan tentang kata orang. Ini bukan tentang kewajiban, ini keperluan, ini kebutuhanmu. Karena kita menyadari bahwa kita masih jauh dari pikiran dan perasaan Kristus. Dan dia udah mendekat. Saya diyakinkan sorga itu tempat buat orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan ini yang saya tahu, bahwa Tuhan di pihak kita tapi waktu tidak di pihak kita. God is on our side but time is running out. Waktu semakin habis. Dia udah makin mendekat, ayolah. Jangan jauhi pertemuan ibadah seperti engkau yang dulu. Dan bilang sama temenmu yang masih menjauhi, bilang udah emang ada yang sempurna, ayo gak apa-apa, bareng gue kok. Kalau ada yang nyinggung lo di situ gak apa-apa, ada gue kok. Gue juga dulu tersinggung sama dia. Ya. Tapi sekarang gue belajar untuk mengasihi dia seperti Yesus mengasihi dia. Dan kalau gue yang dulu modenya senggol bacok bisa mengampuni orang, gue yakin lu juga bisa. Ya. Kita akan semakin giat melakukannya kalau kita tahu kita membutuhkan. Dan saya berharap pesan ini meyakinkan Anda bahwa kita saling membutuhkan. Dan pergi bukan jalan keluar. Pergi bukan jalan keluar. Pindah juga bukan jalan keluar, saya selalu bilang gitu. Karena bayangin kalau Tuhan pergi, justru dia datang bukan pergi. Ya. Justru dia bertahan.
Love is seeing the worst part of somebody and say, I am staying. Cinta itu melihat hal yang terburuk dari seseorang dan bilang sama dia, aku tetap di sini. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, thank you buat hari ini, bersyukur buat hadirat-Mu. Secara mata jasmani kami gak bisa lihat Tuhan, tapi firman-Mu yang sangat jelas di telinga kami meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini, Engkau dekat, dan Engkau di sini. You are here and you are near. Saya bersyukur bahwa kami bukan hanya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi juga punya komunitas yang walaupun gak sempurna, lagi saling belajar untuk mengejar keserupaan dengan Kristus di sini. Di sini hati kami dibentuk, diubahkan menjadi seperti hati-Mu di sini. Pikiran kami dicerahkan sehingga kami melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Berusaha mengerti dari pengertiannya Tuhan sendiri, bukan berdasarkan akal budi kami dan pengertian kami sendiri. Tuhan, terima kasih atas kesabaran-Mu terhadap kami, dan sambil kami mensyukuri kesabaran-Mu terhadap kami, mampukan kami untuk melatih kesabaran kami seorang terhadap yang lain. Mengejar keserupaan dengan Kristus, karena itu artinya Kristen. We need this community, we need God's community. Karena kami gak baik sendiri dan gak bisa sendiri, dan puji Tuhan kami gak perlu sendiri. We thank you, oh Lord, for this church. Kami bersyukur buat gereja ini. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat lingkungan kami, pergaulan kami, bersyukur. Karena kami tahu Engkau ada di tengah. Kami bawa hadirat Tuhan kemanapun kami pergi. Ini yang kami sadari. Dan ketika ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan, akan ada mujizat, dan kami berdoa kehadiran kami dimanapun kami berada bisa membawa berkat, bisa memberikan penghiburan, kekuatan seperti kehadiran Tuhan sendiri yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Bapa. Roh Kudus bantu kami, berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, pikiran dan perasaan Kristus ketika kami lagi saling memproses, sehingga kami gak buang-buang waktu untuk pindah sana pindah sini, tapi bertahan karena tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang. Makasih Tuhan. Materaikan firman-Nya Roh Kudus, hamba-Mu udah berhenti berbicara, tapi biar Engkau terus berbicara. Yakinkan kami bahwa kami gak bisa sendiri, gak perlu sendiri, dan gak baik sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang baik.